Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 3 November 2022. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada saat ini. Engkau menyatakan kemurahan kepada kami Tuhan. Menyatakan anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami datang berseru dan menghadap takhta kekudusan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Allah Bapa dalam sorga, sebelum kami memulai kegiatan kami Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami Tuhan untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan 19. Ayat 19 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Tema kita pada pagi ini diberi tema gembira selalu di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita katakan bila melihat kembali 2 tahun masa pandemi menderah dunia ini? Sejarah dunia yang menyedihkan, penuh kesulitan ekonomi, penderitaan, kejatuhan, kematian, serta segala sesuatu mengalami penurunan. Tubuh dan jiwa kita mengalami berbagai masalah, ditambah lagi perang terorisme, kejahatan, ketidakadilan, kelaparan, bencana alam. Demikianlah situasi yang dialami oleh Nabi Habakuk. Lalu apakah kita sendiri masih bisa bersukacita dalam keadaan seperti itu? Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kesulitan yang dihadapi Habakuk membuatnya tetap belajar mengandalkan hikmat dan jalan-jalan Tuhan. Dalam kesadaran bahwa umat Allah sudah berdosa, Habakuk secara sungguh-sungguh berdoa meminta Tuhan terus bekerja dengan berbelas kasihan bagi umatnya yang berdosa. Habakuk akhirnya menyaksikan kesetiaan Allah bekerja dalam sejarah untuk menyelamatkan umatnya. Habakuk menyatakan kembali janji Tuhan dan kebesaran kuasa-Nya, bahwa dalam seluruh lintasan sejarah bangsa Israel, Tuhan selalu setia hadir, bekerja demi kebaikan umat-Nya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karya Allah sepanjang sejarah ini memberi dorongan bagi umat-Nya untuk mengerti bahwa Tuhan punya rencana jangka panjang, sehingga setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak-Nya, tetapi patut memahami rencana Allah dalam kesabaran, sehingga ungkapan orang benar akan hidup oleh percayanya akan senantiasa membangkitkan iman kendati kita berada dalam lembah kelam. Dengan iman kita dapat diangkat lebih tinggi dan senantiasa bergembira di dalam Tuhan. Bahkan kendati pun kita kesulitan bersukacita dalam kesulitan ekonomi, namun di dalam Tuhan kita dapat bersukacita.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu sejenak Engkau anugerahkan kepada kami untuk membaca, mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami diajarkan, ya Tuhan, untuk terus menyatakan sukacita sekalipun kami berada dalam berbagai situasi yang membuat kami bergumul. Kami diajarkan untuk senantiasa setia dalam kehidupan ini, untuk terus menyatakan kebenaran firman-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, berikan kekuatan kami Tuhan, sehingga kami tetap berada dalam situasi sebagai umat pilihan Tuhan, dan terus berani untuk menyatakan kesaksian iman di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan. Tanggung jawab dan rencana kehidupan kami, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, sehingga semuanya dapat kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.